Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi lebih sadar secara spiritual. Mulailah dengan meditasi harian. Meditasi adalah praktik mengalihkan perhatian Anda dari dunia dan memfokuskannya kembali kepada diri Anda sendiri. Meditasi memungkinkan Anda untuk memperlambat dan meluangkan waktu untuk diam. Ketika Anda memikirkan sesuatu, itu sebenarnya bukan jiwa Anda. Jelas medium psikis Mari Cartagenova. Meditasi adalah cara cepat dan mudah untuk terhubung dengan esensi, cahaya, dan jati diri Anda yang sebenarnya. Ada 16 bentuk meditasi mulai dari meditasi yoga hingga meditasi mandi suara. 6. Namun, bentuk yang paling umum adalah meditasi pernapasan. Untuk mempelajari cara bermeditasi, mulailah dengan memilih lingkungan yang tenang untuk duduk. Ini bisa berupa kamar tidur atau di luar ruangan di alam. Setelah Anda merasa tenang, biarkan mata Anda terpejam. Duduklah dalam posisi diam dengan tangan diletakkan di lutut dan postur tubuh yang tegak. Memejamkan mata membantu Anda menyadari sepenuhnya napas Anda dan memperlambat tubuh Anda. Jika Anda kesulitan atau baru pertama kali melakukannya, cobalah meditasi selama 5 menit saat Anda baru bangun tidur atau sebelum tidur. Anda juga dapat memutar video panduan atau berlatih sendiri. 2. Luangkan waktu untuk menyendiri. Jika Anda tidak dapat bermeditasi, habiskan waktu sendirian di alam untuk melakukan pekerjaan, pentanahan yang sama seperti berjalan di tanah tanpa alas kaki. Saran cenayang Mari Cartagenova. Di hutan, tidak banyak gangguan, atau orang lain. Itu adalah cara terbaik untuk benar-benar berhubungan dengan jiwa Anda. Saat melangkah keluar, Cartagenova menyarankan untuk menarik napas dalam-dalam. Biarkan napas naik ke atas kepala, keluar dari tubuh, dan tahan sejenak. Saat mengembuskan napas, biarkan napas mengalir ke tulang belakang. Saat melakukannya, Anda akan merasakan tubuh Anda kembali turun. 3. Berlatih yoga. Yoga adalah praktik pikiran tubuh kuno yang berakar dalam spiritualitas. Praktik ini mengacu pada bagaimana pikiran dan perasaan Anda dapat mengubah cara tubuh Anda berfungsi. Dengan melakukan gerakan teratur, Anda dapat belajar mengendalikan pikiran dan emosi Anda dengan setiap napas. Untuk memanfaatkan manfaat spiritual dari latihan yoga, carilah instruktur yang mengutamakan latihan emosional dan spiritual. Ini termasuk meditasi, nyanyian, napas, pranayama, atau gerakan tangan, mudra. 4. Jelajahi 7 cakra. Penyeimbangan cakra mengacu pada proses menemukan kesatuan antara jiwa, tubuh, dan pikiran. Penasihat spiritual Emily Christensen menjelaskan, kita semua lahir ke dunia dengan semua cakra yang seimbang. Dan sepanjang hidup, cakra-cakra tersebut mati berdasarkan sistem kepercayaan, situasi yang berbeda yang kita hadapi dan bagaimana kita bereaksi terhadap situasi tersebut. Namun, ketika kita mulai membuka kembali cakra kita melalui meditasi, Anda dapat terhubung dengan pemandu roh Anda. Meditasi merupakan alat yang hebat untuk mempelajari cara membuka cakra Anda. 7 cakra tersebut meliputi cakra akar, tulang ekor, cakra sakral, perut bawah, cakra solar plexus, daerah pusar, cakra jantung, tengah dada, cakra tenggorokan, di atas jantung, cakra mata ketiga, di antara kedua alis, dan cakra mahkota, puncak kepala. 5. Bersihkan energi negatif. Berada di antara orang-orang yang membuat Anda terpuruk dapat membuat Anda sulit terhubung dengan diri sendiri. Alih-alih terlibat, tetapkan batasan dengan orang lain dengan mengomunikasikan kebutuhan Anda. Jika hal itu tidak dihormati, jelaskan bahwa ada konsekuensi dari perilaku negatif. Konsekuensinya dapat mencakup membatasi waktu Anda bersama seseorang atau memutus hubungan dengan mereka sepenuhnya. Itu terserah Anda. Untuk menyingkirkan hal-hal negatif dari diri Anda, pertahankan energi dan perspektif positif yang mendukung hal-hal negatif.
jalinlah hubungan yang sehat dan kelilingi diri Anda dengan hal-hal yang positif. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesehatan mental dan fisik Anda serta meningkatkan hubungan pribadi. 6. Berlatihlah mencintai diri sendiri. Merupakan pengalaman umum untuk lupa merawat diri sendiri ketika kita terbebani oleh tanggung jawab eksternal. Mencintai diri sendiri mengacu pada penghargaan terhadap nilai diri sendiri. Begitu Anda mampu memperlakukan diri sendiri dengan baik, praktik ini mengajarkan Anda cara melakukan hal yang sama untuk orang lain. Penasihat spiritual Emily Christensen merekomendasikan untuk mengaktifkan kristal kuarsa mawar dalam praktik Anda. Dengan meletakkan kristal kuarsa mawar di kamar mandi Anda di depan cermin, saat Anda melihat pantulan diri Anda akan lebih sering dapat menghargai kualitas positif Anda. 7. Ciptakan altar pribadi. Altar pribadi adalah representasi nyata dari niat dan doa Anda. Altar berfungsi sebagai pengingat konstan tentang transformasi yang sedang Anda upayakan. Saat membuat altar, pilih simbol bermakna yang mewakili niat Anda seperti foto atau kutipan. Tambahkan elemen hidup untuk menghidupkan altar Anda, seperti lilin atau bunga. Altar dimaksudkan untuk digunakan, yang berarti merupakan tempat yang sangat baik untuk berlatih meditasi atau menaruh persembahan. 8. Hadiri retret rohani. Retret spiritual adalah kesempatan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab sehari-hari dan fokus hanya pada hubungan dengan diri sendiri. Banyak retret yang mencakup kegiatan yang penuh kesadaran seperti meditasi, yoga, atau lokakarya. Pengalaman ini memungkinkan Anda untuk menyesuaikan diri dengan individu lain yang berpikiran sama yang memulai perjalanan spiritual yang sama dengan Anda. 9. Berlatihlah dengan penuh kesadaran. Perhatian penuh adalah suatu bentuk meditasi di mana Anda berfokus pada kesadaran akan indera dan perasaan Anda tanpa penghakiman atau interpretasi. Anda tidak perlu berdiam diri dengan pikiran Anda untuk mempraktikkan kesadaran. Ini adalah keterampilan yang dapat Anda terapkan di hampir setiap aspek kehidupan Anda. Bahkan saat Anda sedang mencuci piring. Saat mempraktikkan kesadaran penuh, perhatikan pikiran Anda dengan tujuan, hiduplah di saat ini, terima diri Anda sendiri, dan fokuslah pada napas Anda. 10. Makan dengan penuh kesadaran. Kesadaran dapat memengaruhi berbagai komponen kehidupan Anda, termasuk cara Anda makan. Makan intuitif adalah praktik yang mendorong orang untuk mendengarkan isyarat lapar tubuh mereka alih-alih tekanan sosial yang terkait dengan makanan. 16. Jadi, alih-alih merasa bersalah karena menginginkan hamburger, dengarkan isyarat lapar Anda, dan cobalah untuk mengingat bahwa makanan adalah bahan bakar. 11. Gunakan mantra atau nyanyian. Mantra adalah suara atau getaran yang digunakan untuk memasuki kondisi meditasi yang mendalam. Saat Anda melantunkan mantra, itu seperti menciptakan musik Anda sendiri. Mantra menciptakan suasana yang dimaksudkan untuk membangkitkan semangat dan memotivasi Anda. 12. Berhentilah sejenak dari media sosial. Meskipun media sosial memungkinkan kita terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia, media sosial juga diketahui dapat meningkatkan risiko kesehatan mental seperti masalah citra tubuh, kecemasan, dan depresi. Pembersihan media sosial memberi Anda waktu untuk memikirkan bagaimana Anda ingin menghabiskan waktu luang dengan penuh kesadaran. Pembersihan ini bahkan dapat memberi Anda kesempatan untuk menekuni hobi baru atau melakukan gerakan lambat. 13. Tuliskan niat Anda. Memikirkan apa yang ingin Anda lakukan atau ingin menjadi seperti apa diri Anda adalah satu hal. Menuliskannya adalah hal yang lain. Tindakan menuliskan niat Anda memicu dua hal di otak kita, penyimpanan eksternal dan pengkodean. Saat Anda menuliskan sesuatu, Anda memiliki peluang lebih besar untuk mengingatnya. Penyimpanan eksternal mengacu pada penyimpanan tujuan Anda pada benda nyata, seperti selembar kertas, yang dapat Anda akses kapan saja. Pengkodean merujuk pada proses otak kita mengambil hal-hal yang kita lihat, menganalisisnya, dan kemudian menyimpan informasi ini dalam memori jangka panjang kita. 14. Percayalah pada intuisi Anda. Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan ungkapan percaya pada kata hati dan intuisi.
Anda pun tidak berbeda. Intuisi adalah kemampuan untuk memahami sesuatu dengan segera, tanpa berpikir panjang. Perlu latihan untuk mempercayai intuisi Anda, jadi bersabarlah dengan diri Anda sendiri. Seringkali, pikiran atau perasaan pertama Anda adalah respons intuitif tubuh Anda. Untuk berlatih, cobalah tarik napas dalam-dalam beberapa kali. Tenangkan pikiran Anda dan tanyakan pada diri sendiri apa yang Anda harapkan atau inginkan dari situasi yang sedang dihadapi. Dari sana, dengarkan beberapa hal pertama yang muncul di benak Anda. 15. Didiklah dirimu sendiri. Dalam kehidupan, Anda tidak dapat memahami sesuatu secara menyeluruh tanpa meluangkan waktu untuk mempelajari topik tersebut. Spiritualitas adalah bidang yang telah dipengaruhi oleh banyak budaya. 16. Menghadiri acara komunitas. Saat Anda menjalani perjalanan spiritual, Anda akan semakin merasakan empati dan kasih sayang terhadap orang lain. Untuk menyalurkan kepositifan ini, bagikan dengan komunitas lokal Anda dengan menghadiri berbagai acara. Dari berkebun bersama hingga ceramah tentang spiritualitas atau yoga, pertemuan ini memungkinkan Anda bertemu dengan orang-orang yang berpikiran sama, belajar dari mereka, dan menyebarkan kebaikan. 17. Ciptakan karma positif. Meskipun karma sering dikaitkan dengan hal buruk, kenyataannya, karma baik juga bisa ada. Dalam agama Hindu dan Buddha, karma adalah kekuatan yang dihasilkan oleh tindakan seseorang. Idenya di sini adalah jika Anda berbuat baik, Anda akan menerima kebaikan, dan sebaliknya. 18. Tingkatkan kecerdasan emosional Anda. Perjalanan spiritual pasti akan memunculkan pengalaman dan masalah-masa lalu yang mungkin membuat Anda tertekan. Tidak apa-apa. Ketika ini terjadi, berusahalah sebaik mungkin untuk menghadapi emosi Anda. Akui, terima, dan lepaskan untuk mengembangkan kecerdasan emosional. 19. Belajar untuk melepaskan. Pada suatu saat dalam hidup Anda, mungkin ada saatnya Anda teringat pernah disakiti oleh tindakan atau perkataan seseorang terhadap Anda. Meskipun memendam perasaan tersebut untuk sementara waktu tidak apa-apa, menanggung beban kesalahan orang lain dapat menyebabkan kebencian dan kemarahan. Melepaskan bukan berarti membiarkan orang lain lolos begitu saja atas tindakannya, melainkan tentang mampu membebaskan diri dari kenegatifan mereka dan melanjutkan hidup. 20. Jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri. Tidak ada yang sempurna, tetapi dengan berlatih meditasi dan melihat ke dalam diri, Anda dapat belajar dari perilaku dan kesalahan masa lalu Anda. Tidak harus selalu dengan cara yang luar biasa. Bisa sesederhana menjadi tipe orang yang lebih suka membantu pekerjaan rumah. Menetapkan tujuan adalah cara yang bagus untuk meningkatkan diri. Tuliskan niat atau tujuan Anda di atas kertas, diskusikan dengan teman, atau buat pelacak kebiasaan untuk menerapkan perubahan ini dalam kehidupan sehari-hari. 21. Prioritaskan ritual harian. Ritual sering dikaitkan dengan rutinitas. Namun, perbedaan antara keduanya terletak pada pola pikir. Jika rutinitas adalah sesuatu yang perlu Anda lakukan, ritual adalah pendekatan yang penuh perhatian terhadap tugas-tugas dasar. 22. Bersyukur. Rasa syukur adalah cara menghargai masa kini Anda. Entah itu rasa syukur atas kebersamaan yang menyenangkan, rumah yang nyaman, atau kesehatan yang baik. Rasa syukur yang aktif membuat Anda merasa lebih termotivasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ketika Anda mengambil kesempatan untuk merenungkan kebaikan yang ada di sekitar Anda akan merasa lebih mudah melewati masa-masa sulit. 23. Berpikiran terbuka. Bagian dari kesadaran spiritual adalah meningkatkan hubungan Anda dengan orang lain. Kita tidak dapat mengendalikan kehidupan orang lain, tetapi kita dapat berpikiran terbuka terhadap perjalanan hidup mereka, meskipun itu tidak sejalan dengan keyakinan atau gaya hidup kita sendiri. Dengan membiarkan diri Anda terbuka, Anda dapat belajar dari rekan-rekan Anda, mengekspresikan empati, dan membangun hubungan yang lebih dalam. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.